Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi bersama Umi Lia dan kita masuk pembelajaran bab 7 ketika kehidupan telah berhenti. Semangat belajar anak-anak hebat, katakan aku pasti bisa. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dengan mengamati video pembelajaran tentang hari akhir. Peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir, jenis, dan tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, atau gunung meletus? Apakah kalian pernah melihat kematian seseorang? Bagaimanakah perasaanmu melihat bencana alam dan kematian tersebut? Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Ya, itulah hari kiamat. Mari kita simak bersama apa itu makna hari akhir. Hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini di dalam Al-Quran, Surah Al-Qari'ah. Perhatikan Surah Al-Qari'ah ayat 3-5 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, sejenis serangga yang berterbangan, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh, peristiwa kiamat ini sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, marilah kita pelajari lebih lanjut. Semangat anak-anakku! Pengertian beriman kepada hari akhir. Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Kalian sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas jenis atau macam-macam hari akhir. Mari disimak, tetap semangat dan fokus selalu. Tahukah kalian ada berapa macam kiamat itu? Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil, dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau yang disebut dengan kiamat besar. Selanjutnya kita bahas jenis atau macam kiamat yang pertama, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian atau meninggalnya seseorang. Kemudian, bencana alam seperti gunung
meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya. Sekarang, kalian sudah mengerti ya termasuk kiamat sugro bukan? Jadi, kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi, bahkan kita pun mengalaminya. Nah, untuk mengetahui tentang kiamat kubro, mari kita lanjutkan pelajarinya. Semangat anak-anakku semua! Yang kedua, kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semuanya akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Nah, kiamat kubro ini ditandai dengan ditutuknya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datanya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu dihitung-hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Persiapan itu tentunya bukan tabungan harta ataupun materi, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadikan bekal kita menuju akhirat. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat subuh, dan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Mari kita simak dan kita pahami. Semangat anak! Marilah anak-anak, kita simak apa saja tanda-tanda dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang pertama adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau kematian. Nah, mungkin kalian pernah melihat di lingkungan kalian orang yang meninggal. Nah, itu contoh dari kiamat kecil. Yang kedua, banyaknya bencana alam. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, tsunami, dan lain-lainnya. Yang ketiga, munculnya berbagai macam fitnah. Nah, fitnah itu tindakan menjelek-jelekkan orang lain dengan menyebarkan informasi negatif tentang sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang tersebut. Yang keempat, banyaknya kebodohan dan kesaksian palsu. Ya, ini mereka tidak mau jujur ya, membuat saksi yang palsu. Yang kelima, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini semua adalah tanda-tanda dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Semoga anak-anak semua menjadi anak yang soleh-solehah, selalu berbakti kepada orang tua, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita simak tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Langsung munculnya Dajjal. Dajjal ini diriwayatkan di hadis itu yang pertama matanya buta sebelah, berdahi lebar, tubuhnya agak bongkok. Selanjutnya berambut keriting, jarak antara betisnya berjauhan, dan yang terakhir itu ada tulisan kafir di dahinya, tulisannya kafaro ya, kafaro. Kemudian yang ketiga munculnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu nanti pada waktu mau hari kiamat itu turun ke bumi karena salah satu nabi yang belum meninggal sampai saat ini adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Yang keempat turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini yaitu sosok pemimpin Islam terakhir yang dipercaya akan membawa umat Islam menuju hari kiamat dengan membinasakan kezoliman dan ketidakadilan di dunia. Kemudian yang kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Apa itu Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu
dua suku yang telah muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan menghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda dari kiamat besar atau kiamat kubro ini. Yang keenam yaitu munculnya dukhon, yaitu awan debu asap di timur dan barat. Nah, ini semua itu tanda-tanda dari kiamat besar atau kiamat kubro. Semoga anak-anak bisa memahami dan semoga kita semua nanti tidak menemui hari kiamat. Kita semua sudah sama Allah dipanggil duluan, karena kalau kita sampai melihat tanda-tanda kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang soleh dan dimasukkan dalam surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang hari akhir, jenis atau macam-macam, dan tanda-tanda dari hari akhir. Semoga penjelasan yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat dan anak-anak semua bisa memahaminya, dan anak-anak terus semangat untuk terus belajar, dan nantinya anak-anak akan mencapai kesuksesan dunia akhirat. Terima kasih anak-anakku semua. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.